Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Bu. Jelas ya? Jelas. Oke. Teman-teman sekalian, ini mungkin pertemuan yang sudah yang keberapa ini teman-teman sekalian? 11, 12 ya? 12, Kak. Oke, 12. Oke. 12. Berarti ini pertemuan yang menggenapi apa-apa yang sudah pernah kita sampaikan. Oke. Insya Allah nanti berikutnya nanti programnya akan model seperti apa, mentornya akan seperti apa. Ini bagian daripada penyampaian terakhir saya untuk sesi mentoring ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita terakhir membahas tentang tafakur ya. Betul nggak? Iya, Kak. Ada yang tafakur, kita membahas tafakur dan sebagainya ya. Ya, itu terakhir kita bahas. Nah, hari ini insya Allah saya ingin mencoba untuk merangkum semua pembelajaran kita. Semoga nanti setelah sesi terakhir ini, ya sesi terakhir untuk ini dulu, kita bisa memulai untuk mempraktikkan apa-apa yang sudah kita dapatkan selama kurang lebih 12 kali pertemuan. Oke? Ya. Jadi tema besar sore ini adalah tentang kurikulum pendidikan peradaban, bagaimana memulainya. Jadi kita berusaha untuk masuk tidak hanya sekedar berputar-putar pada suatu filosofis tertentu, tapi bagaimana sebenarnya mengaplikasikan, memperhatikan dampak langsung dari kurikulum. Jadi kurikulum pendidikan peradaban itu kembali ke ayat yang sudah kita bacakan ya, di surah Al-Imran 151 ya 164. Nah, kemudian diulang lagi di Al-Jumu'ah ayat 2 tentang kurikulum pertama, kurikulum rentetan dari kurikulum itu yang saling kait mengait. Yang pertama adalah tilawah ayat, tilawah. Yang kedua adalah tazkiyatun nufus, dan yang ketiga adalah ta'limul kitab wal hikmah, dan penguatannya juga termasuk diantaranya tazkirah. Tapi 3 poin penting itu yang paling utama, karena ini yang menjadi fondasi awal bagaimana kita menjalankan kurikulum kehidupan kita masing-masing. Ini mau dibawa ke institusi dan kemanapun, insya Allah mudah untuk dilakukan. Namun ini mungkin masih asing untuk dilakukan ya, masih asing untuk dilakukan apalagi di kalangan umat Islam sendiri, seperti itu. Jadi gini teman-teman sekalian, kita ulangi sedikit tentang tilawah ayat. Jadi teman-teman silahkan stabilo kembali, karena yang kita harapkan adalah bagaimana how to, kita bagaimana melakukannya. Karena capaian filosofis itu hanya menjawab why-nya, namun ketika how to-nya itu hilang, kita seperti orang yang berilmu tapi nanti kehilangan manfaat. Nah, tentu bukan itu yang kita inginkan. Sebagaimana bunyi hadis, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Artinya ilmunya itu membuahkan suatu amal yang mendapatkan dan memberikan dampak kebaikan di sekitarnya. Dan sekitarnya itu tentu termasuk adalah dirinya sendiri. Dia merasakan manfaat daripada keilmuannya, dan orang lain pun merasakan manfaat daripada itu. Oke, pertama adalah tilawah ayat. Ingat ayat itu dibagi 3 ya, jadi wahyu ya, wahyu, kemudian yang dimaksud dengan wahyu adalah kalam Allah ya, kalam ilahi. Kemudian adalah afaq, alam semesta, dan anfus, yaitu jiwa. Kita mau tilawahi satu-satu itu. Ya, bagaimana membacakan? Jadi bunyi ayatnya adalah membacakan ayat. Jadi perintahnya adalah membacakan ayat. Membacakan. Jadi pun kalau nanti teman-teman punya anak atau menjadi pendidik, ayatnya dibacakan. Jangan disuruh baca sendiri.
Nah, jadi kalau dalam mendidik itu kita membacakan ayat. Nanti kalau udah bisa baca, dia akan bisa baca sendiri. Tapi awal mulanya adalah membacakan ayat. Sebagaimana Rasulullah SAW juga guru terbaik, guru terbaik seluruh manusia itu pun membacakan ayat kepada para sahabatnya sehingga tertanam menjadi fondasi awal iman. Makanya dalam kerma Islam itu mengenal kata menanam, ya, bukan hanya sekedar menumbuhkan. Jadi memang perbedaan besar antara akhlak dan karakter itu telak kalau di Islam itu sendiri. Maka memang sesuatu yang tidak ditanam itu tidak akan tumbuh. Makanya ya, iman ya itu ditanam semuanya, ditanamkan. Dimulai daripada membacakan ayat. Jadi ayat apa saja, wahyu, ya, wahyu, yaitu Al-Quran, ya, kemudian hadis qudsi termasuk diantaranya, ya. Itu semua kan kalam ilahi. Kemudian alam semesta membaca. Jadi supaya nanti begini teman-teman sekalian, kan idealnya itu 7 tahun itu dimulailah membacakan ayat lebih membacakan ayat kepada anak didik itu akan lebih mulai terasa. Kenapa? Karena di situ adalah awal permulaannya menyalanya nalar. Penalaran sudah dimulai. Maka pintu pertama di situ adalah anak-anak memang sudah, atau anak didik itu sudah mampu untuk bertafakkur. Karena tafakkur ini adalah bagian daripada iman itu sendiri. Makanya nanti ketika dia membaca Al-Quran, itu akan menguatkan imannya. Itu kan pesan sahabat kepada tabi'in, tiada lain bahwa orang membaca Al-Quran itu akan menguatkan iman, karena yang dipelajari dulu adalah iman. Iman dulu, baru belajar tahsin, belajar tahfiz, dan sebagainya. Fondasi iman adalah yaitu memulai dengan aktivitas tafakkur. Tafakkur itu dimulai dari tafkir, berpikir, dan berpikir itu dimulai daripada membacakan ayat. Kalau kita tidak pernah dibacakan ayat, itu pikiran kita nggak jalan. Tiba-tiba misalnya ya, langsung praktik amal gitu. Akhirnya kita tidak mengerti mengapa kita harus sholat, mengapa kita harus seperti ini. Kita menjejali dengan fikih, namun kita tidak merasakan kenikmatan mengapa ini semua harus kita lakukan. Karena pada dasarnya tidak terjadi pada diri kita itu proses tafakkur, perenungan. Oke? Oke, jadi bacakan dulu ayat. Membacakan ayat, misalnya contoh seperti ini. Ya, contoh, misalnya kita berhadapan dengan, ya silakan yang ada kuliah, apa? Misalnya contoh ya, ketika kita diperhadapkan dengan langit, ya langit kita lihat seperti atap begitu, tapi dia tanpa tiang. Itu akan membuat anak didik kita itu berpikir. Seperti kita berpikir, kita akan melihat, iya ya, kenapa bisa seperti itu? Ini pasti ada yang membuatnya. Jadi proses tafakkur itu memang sudah dimulai, ya, tafakkur. Jadi tafakkur itu kan nanti arahnya pada 2 ayat. Yang pertama adalah afak dan yang kedua adalah anfus. Jadi yang perlu ditafakuri bukan hanya alam semesta, tapi diri juga itu ditafakuri. Adapun nanti kitab wahyu, yaitu ditadaburi. Jadi kita bolak-balik, karena Al-Quran itu memang berdialog prosesnya dengan kita. Dia selalu pengen ditanya, dan dia akan menjawab dengan jadi Al-Quran itu adalah, mengapa dikatakan mungkin salah satunya karena dia bisa memberikan jawaban dari dirinya sendiri. Makanya disebut tadabbur, dia bolak-balik, kita bolak-balik, kayak bolak-balik ke belakang gitu kan, jadinya mentadabburi sesuatu seperti itu. Jadi ada proses-proses tahapan dalam berkurikulum, kurikulum dari satu kehidupan menjadi yang akan membangun konstruk pengetahuan yang islami, ya kan? Dia akan membangun kerangka pengetahuan yang islami. Nah, kalau kapan kurikulum ini tidak dilakukan, inilah yang membuat kita akan mulai melihat bagaimana kita belajar ini banyak sekali yang terskip. Karena pada dasarnya kita tidak bertahap, tidak berangsur, tidak menyesuaikan dengan bagaimana sebenarnya peradaban ini dipelajari, ya kan? Ternyata dia punya kurikulumnya. Jadi
Pertama adalah tilawah ayat, yang kedua adalah tazkiyatun nafs, dan yang ketiga adalah baru taklim. Jadi taklim, proses belajar mengajar itu dimulai daripada tafakkur dulu, tafakkur, membacakan ayat, dibacakan dulu ayat, dibacakan ayat, ya kan? Nah, nanti model taklim mengajar itu misalnya letterlet dan sebagainya, itu proses ketiga. Proses keduanya adalah tazkiyatun nafs. Kenapa? Karena qalb ini adalah wadah untuk mengelola semua inputan-inputan. Jadi penentu daripada informasi itu missing atau seperti apa itu ditentukan oleh seberapa bersih qalbu kita. Makanya mujahadah terbesar kita adalah pembersihan diri, pembersihan hati. Nah, karena dia adalah wadah untuk mengelola informasi. Diibaratkan oleh Ibnu Qayyim bahwa dia seperti penggilingan yang tidak akan pernah berhenti. Selama kita hidup sampai kita mati, dia menggiling selalu, menggiling seluruh informasi. Nah, jadi ketika informasi yang masuk adalah sampah, dia tetap menggilingnya. Dia menggilingnya. Nah, makanya dia wadah pembersih itu pun harus dibersihkan. Oke, jadi jiwa itu dibersihkan. Ayat yang lain selain ayat wahyu, ayat alam, itu juga ayat diri. Ya. Ayat diri adalah bagaimana kita membaca semua ciptaan Allah yang ada pada batin kita. Nah, ingat teman-teman sekalian, di surat Al-Waqiah itu model pertanyaan, tapi sebenarnya itu bukan pertanyaan lagi, itu sesuatu yang harus dipikirkan dengan dalam. Kalau itu kan kalau dalam kaidah bahasa Arab kan tanda tanya itu bukan berarti dia betul-betul bertanya, itu artinya ada satu ketegasan yang sangat tinggi di situ untuk menjelaskan sesuatu. Jadi sehingga modelnya jadi bertanya. Contohnya seperti ini ya, apakah kamu yang menumbuhkan atau aku yang menumbuhkan? Itu kan bukan mencari lagi bukan bertanya untuk mencari satu jawaban, itu disuruh mikir mendalam bahwa sebentar ya, ada. Jadi apa yang bagaimana tadi? Tadi saya sampai di mana ya? Berpikir mendalam, Kak. Ya, oke. Proses tafakur itu kan sebenarnya lebih daripada tafkir, hanya berpikir. Tafakur itu mungkin kalau orang mau pakai bahasanya ya deep thinking, tapi bukan juga itu, karena itu dia jauh lebih mendalam, jauh lebih utuh. Oke, jadi dalam mentadaburi ayat diri pun seperti itu. Jadi seperti ini contohnya, ketika kita mengatakan kita sedih, kita marah dan sebagainya, pertanyaan kan gini, apakah kamu yang menciptakan sedih itu? Apakah kamu yang menciptakan marah itu? Atau aku yang menciptakan? Ya kan? Kenapa kita menjadi sakit? Karena kita mengklaim semua apa-apa yang Allah ciptakan dalam batin kita adalah milikku. Iya kan? Ketika kita mengatakan yang marah adalah saya, gitu kan, saya marah, kita mengklaim. Padahal tiada lain, ciptaan-ciptaan yang Allah hadirkan dalam batin kita itu tiada lain tujuannya adalah agar aku dikenali. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Agar ciptaanku itu mengenalku, gitu. Agar makhluk itu juga mengenalku, dan kuciptakan makhluk untuk aku dikenali. Gitu kan? Jadi ujung daripada semua ciptaan batin, sedih yang datang, marah, itu adalah ujungnya kalau kita belum ketemu Allah, baik melalui dalam prosesnya adalah kita bertemu dengan nama-namanya yang kita sebut sebagai nama-namanya yang baik, nama-namanya yang indah, Asmaul Husna, maka di situ kita akan terus merasa sakit. Karena pada dasarnya ciptaan itu tidak berhasil kita kenali, karena tidak melalui suatu proses tafakur. Nah, akhirnya dia marah menjadi hanya tetap marah. Ya kan? Padahal itu adalah ciptaan Allah. Makanya ketika kita merasakan semua gejolak batin itu, serahkan kembali kepada Allah, karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu datang dari Allah, dan Allah juga tempat kembalinya, termasuk semua rasa-rasa yang ada dalam diri kita. Apakah kita yang mendatangkan gembira? Apakah kita yang mendatangkan kemarahan? Apa kita yang mendatangkan kesedihan? Enggak ada.
Allah yang menghadirkan itu tiada lain tujuannya untuk kita mengenali Allah, untuk kembali kepada Allah. Makanya nanti dalam proses praktiknya adalah kita akan terus gelisah, sakit gitu. Jadi parameternya bukan kalau kita sedih kita berhenti menangis, bukan. Bisa jadi menangis kita lebih keras. Tapi adanya sakinah yang hadir setelah perasaan itu ada. Makanya disitulah keajaiban daripada keimanan, karena dia tidak bisa lagi diceritakan lewat tampakan fisik. Boleh jadi sama-sama dua orang sama-sama menangis, tapi dengan suasana hati yang berbeda. Ada dalam perasaan gejolak hati yang menyakitkan, namun ada dalam proses rasa terharu, gembira, atau berbahagia, dia menangis, gitu. Karena itu terjadinya di dalam batin kita. Nah, yang paling mungkin jarang untuk diajarkan atau jarang dikenali adalah bagaimana mengenali Allah dari ciptaannya di dalam batin kita. Ya kan? Yang kita kenal dasarnya kan hanya itu aja semua ya. Misalnya semesta kan kita lihat karena dia ada tampakannya, ya, ada citranya. Tapi bagaimana dengan batin kita? Maka disitulah ketika kita masih mengklaim bahwa itu adalah milik kita, disitulah terjadi persengketaan di dalam surah Ahzab ayat 2 itu kan di awal-awal tidak dijadikan dua hati dalam satu rongga. Jadi satu rongga itu hanya ada satu hati di situ. Makanya usaha kita, ya, upaya kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan untuk biarkan Allah yang bertahta di hati kita. Ini tidak menjadikan kita orang yang menjadikan kita antisosial. Justru dengan hadirnya ada kebersertaan Allah yang hadir dalam hidup kita, kita merasakan betul bagaimana hidup bersama dengan orang lain di sekitar kita, gitu ya. Merasakan bahwa dia adalah makhluk yang sama. Itu tidak menutup diri kita untuk tidak bersikap ya tegas terhadap kemaksiatan. Makanya para ulama gitu ya, misalnya Imam At-Tirmizi itu memperlihatkan semua keseimbangan batin yang terjadi ya, keseimbangan di dalam batin, bahwa tidaklah kita dinamakan ketika kita bilang kita bicara tentang kelembutan lalu menghapus ketegasan dalam diri kita. Dia adalah satu paket kelembutan dan ketegasan. Bagaimana Rasulullah SAW itu hadir dengan asyiddahu alal kuffar rohama'u bainahum, ya kan? Jadi kepada sesuatu yang terhalang, termasuk diantara orang kufar ya, orang-orang kafir atau orang-orang yang terhalang untuk melihat kebenaran, ya asyiddahu, jadi tegas dia, keras dia, tegas dia, ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang kepada orang-orang ya sesama mereka, sesama orang-orang yang berpasrah. Jadi itu tidak akan menghilangkan sikap-sikap tegas, karena begini, jangan sampai kita menginginkan sebuah ketenangan batin lalu menyingkirkan sifat-sifat yang mungkin salah persepsi dianggapnya itu adalah sifat yang buruk. Padahal itu adalah keseimbangan yang terjadi dalam personalitas. Ketika dia masih manusia berarti dia punya personalitas. Seperti itu. Oke, jadi perlu tazkiyatun nufus ya. Jadi ayat dibaca kemudian dibersihkan. Pembersihan itulah prosesnya adalah sampai apa yang hadir dalam diri kita yang Allah ciptakan itu sampai kita menemukan Allah, merasakan kehadiran Allah. Kita merasakan hadirnya Allah membersamai hidup kita. Oke? Nah, barulah taklim. Ya kan? Taklimul kita bawa hikmah. Proses tukar pengetahuan atau memberikan pengetahuan, ya, kita baru membaca yang udah bisa membaca dengan qiraah begitu, kemudian mau menambah hafalan dan sebagainya, membaca kitab dan hikmah itu insya Allah makin menambah keimanan kita, karena pada dasarnya dari awal memang iman dulu yang dibangun sebelum membaca kitab.
Jadi unit processing diri kita yaitu kalbu kita itu terbersihkan, itu yang akan mendorong informasi bertukar, arus informasi itu bersih karena wadahnya bersih. Ini yang perlu kita sadari sama-sama dan memang dia butuh mujahadah. Saya berbicara di sini bukan berarti sudah terlepas dari itu. Tidak ada yang terlepas karena tidak ada yang kita bersih. Janganlah pernah kamu merasa dirimu suci gitu ya. Ya enggak. Sesungguhnya Allah yang menghendaki hambanya yang mana dia mau sucikan. Makanya ketika kita dikehendaki Allah untuk disucikan, nikmati itu proses penyucian diri kita hingga nanti kembali kepada Allah Subhanahu. Oke. Dari 3 hal besar itu, maka yang ingin dihadirkan ada 2 model gitu ya, sebagai role model kalau kita sebut sebagai apa sih, model manusia yang seperti apa. Sebenarnya satu manusia tapi kriteria yang hadir dalam dirinya adalah yang pertama adalah komprehensif, punya gambaran komprehensif terhadap sesuatu atau yang disebut sebagai tasawur muhkam. Tasawur kan itu gambaran ya. Muhkam dia komplit, dia utuh. Itulah yang kita sebut kenapa wawas itu kan lebih dari sekedar kewaspadaan. Dia teliti, dia jeli. Makanya katanya wawasan luas. Maksudnya apa? Punya kejelian melihat pengetahuan itu tertata. Ya. Kejelian melihat pengetahuan itu tertata. Ya. Jadi semakin orang berwawasan luas, itu dia semakin berhati-hati terhadap sesuatu, karena dia melihat dengan terang benderang mana pintu-pintu yang bisa membuat membuka kesamaran fitnah itu masuk. Nah, makanya dengan proses pembersihan hati, insya Allah akan dibukakan basirahnya, ya, mata batinnya untuk melihat yang hak itu hak, yang batil itu batil, ya, yang benar itu benar, yang batil itu batil. Oke. Nah, jadi pertama adalah tasawur muhkam. Tasawur karena pandangannya komprehensif, gambaran cara berpikirnya komprehensif, maka ini yang mendorong hadir dalam dirinya, ya, tasarruf hakim, bijaksana dalam memberikan solusi-solusi, keputusan-keputusan. Dan tentu itu ditenggarai oleh qalbus salim, ya, qalbun yang salim, qalbu yang selamat, qalbu yang karena selalu dibersihkan dia selamat, gitu ya, dia selamat. Apakah kita betul punya qalbu salim? Ya itu usaha, itu mujahadah. Makanya dia selalu dibersihkan. Selama kita hidup kita akan selalu mendapati ujian demi ujian. Namun adalah sebuah kesyukuran ketika Allah memberikan kita selalu jalan untuk menyucikan diri kita. Itu gambaran besar dari itu semua. Jadi harapannya adalah kita bisa memulai. Jadi mulai dari mana? Yuk belajar tilawah ayat. Baca 3 ayat itu tadi, 3 jenis ayat. Ayat diri kita, ayat alam semesta, ya, sebagai proyeksi dari jiwa kita. Karena alam semesta itu adalah proyeksi kita. Jadi kita itu adalah semesta daripada semesta itu sendiri. Ya, kita lebih luas dibanding semesta itu sendiri. Dia hanya proyeksi. Apa yang kita agak mampu tangkap di luar sana itu adalah semua ada di dalam diri kita sendiri. Nah, kemudian wahyu Al-Quran, jangan sampai kita kehilangan interaksi dengan Al-Quran, ya, karena Al-Quran adalah sumber la raiba fi, gitu ya, tidak ada keraguan di dalamnya, sesuatu yang betul-betul karena dia adalah kalam ilahi, kalamullah, ya, yang memang diperuntukkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril. Jadi ini adalah kitab yang perlu kita baca. Kita perlu kalau ada sesuatu yang betul-betul kita bisa kutubukuin gitu ya. Maksudnya kita sampai mungkin literatur yang kita sangat excited atau sangat
bersemangat, harusnya yang paling bersemangat kita untuk telaah adalah Al-Qur'an. Ya, karena dia adalah petunjuk. Makanya adalah dia itu sebagai rahmat, kehadiran Rasul sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan hadiran Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang orang-orang beriman. Tadi kan teman-teman baca surah Al-Kahfi di ayat 10 apa bunyinya? Apa bunyi di surah Al-Kahfi ayat 10? Ini kan tiap Jumat berdoa di situ. Apa teman-teman, silahkan dibuka. Ada yang bisa baca nggak? Ada? Halo? Ada orang di seberang? Yang bisa buka Al-Kahfi ayat 10 nggak? Baca Arabnya apa baca Arabnya? Ada Kak, coba. Resep dia nasi kita nama resep bukan. Ini sudah bukan. Itu resep ada yang mesti ada resep. Iya, apa? Siapa ini? Saya Kak. Ya, silahkan. Ya, itu apa? Ayat Apa doanya 10 di ya. situ? Al-Kahfi ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Iya kan? Doanya kan Shadaqallah. Doanya kan meminta ya. Meminta rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk disempurnakan petunjuk ya, petunjuk dalam urusan-urusan. Itu ada kata rasyada, rosyad. Itu kan seakar kata semua. Insya Allah, karena rasyada ini sendiri itu kalau digambarkan, diterjemahkan mungkin bahasa kita, ya, apa itu? Dia bergabung antara kemampuan intelektual dengan emosional yang yang terinspirasi daripada wahyu. Jadi makanya rusyad gitu ya, rosyad gitu ya, itu adalah kematangan. Jadi kita berdoa itu supaya kita urusan kita itu petunjuk yang matang, ya. Selesai urusan kita, dan harapan kita itu kita tidak berhenti kepada kemampuan intelektual, baik intelektual murni gitu kan. Jadi kita tidak hanya sampai di situ. Mungkin kalau bahasa di kami namanya intelektual profetik, itu menggabungkan antara nalar wahya dan akan, itu yang dimaksud dengan rasyad. Apa namanya? Kematangan. Matang berpikir, matang dalam mengelola emosional. Itu yang kita inginkan, karena orang-orang yang bisa memimpin itu karena dia punya kematangan. Dia mampu mengelola intelektualnya dan itu yang kita ingin hadirkan sebagai proses panjang kita mempelajari bagaimana membersihkan jiwa kita itu. Ya. Jadi tasawur muhkam, tasarruf hakim, dan qalbus salim. Hati yang qalbu yang selamat. Itu yang kita ingin. Jadi niat tentunya menjadi sesuatu yang penting. Makanya kita membuka sesuatu dengan bismillah. Itu bismillah adalah sebagai manifestasi daripada niat kita.
Karena pada dasarnya niat itu kan sudah terbetik. Lalu kita kuatkan lagi di lisan, dan ketika kita keluarkan di lisan, itu sama dengan kita berbicara kembali kepada seluruh sistem saraf tubuh kita. Makanya akan berbeda rasanya teman-teman, misalnya teman-teman menahan lapar tanpa berniat berpuasa dengan menahan lapar. Akan berbeda. Karena niat itulah yang niatlah yang menentukan amal. Sebagaimana juga karena tidak berbismillahnya dengan berbismillahnya sesuatu, itu juga akan membedakan satu amal. Kan? Coba makan ayam, ayamnya dipotong nggak pakai bismillah, ya nggak bisa dimakan. Ya kan? Saking pentingnya sesuatu itu tadi. Ya, niat. Ya. Jadi selain intention itu kan, mungkin kalau bahasa bebasnya intention, tapi niat itu lebih dari sekedar itu. Banyak bahasan-bahasan dalam Al-Quran itu punya makna mendalam, ya. Intention, attention itu kan sebenarnya sesuatu yang hadir. Jadi muncul kita istilahkan sebagai mindfulness misalnya, itu kan semuanya karena kita hadir dengan sesuatu yang kita hadir pada saat itu, per saat itu, present moment. Kita hadir per saat itu. Kenapa misalnya kita tidak nikmat dalam kehidupan? Karena kita terlewat. Misalnya kita sambil meneguk sesuatu, minum, tapi pikiran kita berkelana, ya, kemana-mana ya, pikiran berkelana, akhirnya kita tidak merasakan betul nikmatnya tegukan demi tegukan masuk di dalam. Akhirnya meskipun itu tidak menjadi keliru, misalnya kita membaca Bismillah, Alhamdulillah, kita minum lagi Bismillah, Alhamdulillah, kita mengatakan Bismillah, tapi dengan hadirnya diri kita, hadirnya diri kita, maka kita merasakan betul Bismillah itu, Bismillah, kita memohon izin, dan kita memuji Allah setelah meneguknya. Kita betul-betul merasakan kenikmatannya. Nah, sesekali kita hilaf, kita terima hilaf itu, ya kan? Nah, itu menjadi sifat kemakhlukan, ya, ciptaan itu seperti itu. Kita betul-betul merasakan. Nah, karena kita merasakan kenikmatan demi kenikmatan, itulah yang membuat kita terus mencari, memperbesar rindu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Ya. Makanya sebenarnya Allah tidak pernah mencabut langsung kebaikan-kebaikan itu. Sebenarnya karena awalnya itu tertinggalkan. Ya. Tidak mencabut seperti itu langsungnya. Awalnya adalah kita abai. Jadi kan adalah sifat manusia itu kan, pertama karena dia tergesa-gesa, kedua adalah sedikit sekali bersyukur. Sedikit dia bersyukur. Maksudnya gimana? Yang namanya kebaikan adalah kebaikan. Namun kalau kebaikan itu dilakukan tiap hari, ya, orang yang mendapatkan kebaikan itu merubah kebaikan itu menjadi suatu kewajaran. Seperti tidak ada bedanya antara dikasih dengan tidak dikasih, sama aja. Begitu. Lupalah, disitulah kita mulai lupa akan bersyukur. Padahal sama sekali kita tidak ikut campur dengan denyut jantung kita, mintanya kita nafas pagi hari, nafas sudah tersedia dan sebagainya. Itu tidak ada yang kita pikirkan. Itu semua Allah hadirkan, ditundukkan untuk kita menjalankan semua fungsi-fungsi tubuh. Itu tidak ada yang karena kita yang mengonkan itu, Allah yang hadirkan. Allah yang hadirkan itu semua. Namun karena itu wajar kita lupa bahwa jantung saya bisa berdegup, ya, suara saya bisa keluar, saya bisa menarik dan menahan nafas, itu mengeluarkan nafas itu tiada lain karena ada yang mengaturnya. Oke, jadi keinginan dari tujuan daripada perjalanan panjang kita pertemuan ini adalah yuk mulai mempraktikkan itu, jangan berhenti pada sesuatu yang konseptual. Karena kalau konsep saja nanti jadi ilusi. Kita tidak ingin menjadi orang yang pandai berbicara tentang sesuatu, namun kita adalah orang yang paling tertinggal dalam amal. Makanya bunyi ayat di surah As-Saff ya, amat benci Allah sama orang-orang yang dia mengatakan lalu dia justru abai daripada apa yang dia katakan. Dia tidak mengerjakan apa yang dia. Itu sebagai penguatan kita, bukan berarti jangan
jangan berbicara begitu, bukan, tapi pada dasarnya supaya ketika kita berbicara lagi terdorong lagi kita untuk beramal, karena sesungguhnya Allah yang berkehendak memperjalankan kita untuk dari suatu takdir ke takdir yang lain. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Kak Maya. Nah, buat teman-teman sekalian, apakah ada yang ditanyain dari penjelasan dari Kak Maya tadi? Langsung on mic aja ataupun di kolom chat, nggak apa-apa. Oke, silahkan. Ya, silahkan. Ya, lagi tafakur semua ya? Lagi tafakur? Jadi supaya kita tidak berhenti pada konsep-konsep penyucian jiwa, kita banyak menelan-nelan istilah, namun padahal ketika dipraktekkan sebenarnya itu lebih sederhana dari apa yang sudah pernah semua kita pelajari. Seperti sederhananya ketika kita mencicipi gula, sebelum kita mengatakan manis, perasaan manis itu sudah ada. Saking sederhananya. Saking sederhananya, pengetahuan langsung itu. Sampai-sampai kita tidak perlu sebenarnya mengucapkan, kita sudah menikmati. Iya kan? Namun nanti dalam proses penyembuhan, kenapa butuh bahasa? Karena memang kita adalah makhluk yang berbahasa. Nah, itu karena nanti diperbaiki di akal. Dia muncul dari proses bahasa, kemudian naik ke akal, kemudian kembali ke estetikanya, kemudian nanti akan menjadi akal. Jadi selalu melewati proses akal. Sesuatu yang tidak melewati akal, disitulah dia terdistorsi. Terjadilah fobia, trauma, itu karena fungsi akal itu nganggur. Jadi fungsi dari akal itu adalah verifikasi. Makanya apresiasi Al-Quran terhadap ulul albab, orang-orang yang berakal sehat itu adalah, iya, karena disitulah orang mendapatkan sesuatu kebenaran akan syahadahnya, kesaksiannya, yaitu di akal. Jadi akal itu berbeda sekali ketika kita maknai dia dalam terma Al-Quran itu sendiri. Bukan hanya akal-akal yang mungkin di bahasa Indonesia, dia dalam. Jadi sesuatu yang tidak melalui akal dalam proses, kalau ketika dia sudah dibahasakan, ketika dia tidak melalui akal, nah disitulah nanti hoax bisa terjadi, penipuan bisa terjadi, dan itu semuanya. Makanya fungsi akal itu diapresiasi untuk setiap diri itu punya filter, baik informasi yang datang dari dalam dirinya maupun informasi yang dari luar diri, atau yang baik yang husuli maupun huduri itu selalu melewati akal. Insya Allah dengan seperti itu batin terbersihkan, informasi yang masuk pun terjernihkan. Itu harapan kita semua. Insya Allah ketika semakin menjernih hati kita, pengetahuan itu menjadi mudah. Artinya mungkin kalau bahasa kita, kecerdasan meningkat drastis. Karena apa? Karena pada dasarnya wadahnya bersih. Jadi kalau mau kembalikan kejeniusan umat ini, mari bersihkan kolbu kita dengan itu tadi, melalui proses yang benar dari awal seperti sebelumnya kita pelajari. Oke, silakan. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan. Saya, Kak. Siapa ini saya? Oh iya. Badria, ya silakan. Iya, silakan. Saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak Maya. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir dan batin Kak Maya. Selamat Idul Fitri. Sama-sama, saya juga mohon dimaafkan. Di sini saya Kak ada satu pertanyaan.
Kan setiap pribadi manusia itu berbeda-beda. Terus apalagi kalau di usia saya yang seperti ini sudah terbentuk memori-memori yang terekam itu sudah terbentuk sehingga menjadi kepribadian saya. Contohnya misalkan cuek, judes, ya seperti itulah Kak. Pertanyaan saya, apakah itu bisa berubah Kak? Apakah itu bisa berubah 180 derajat menjadi bertolak belakang seperti kepribadian saya yang sekarang ini. Karena terkadang saya kalau jalan-jalan di luar melihat orang yang ceria, energik, pokoknya semangat begitu. Rasanya ya begitulah Kak. Sekian saja Kak. Terima kasih. Rasanya apa? Rasanya apa? Rasanya gimana? Rasanya mau seperti dia Kak. Rasanya mau buang kepribadian lama saya, pengennya berubah menjadi pribadi yang lebih baru lagi. Tuh. Memang kenapa dengan cuek? Apa yang salah dengan cuek? Apa yang menjadi masalah dengan kecuekan? Masalahnya tadi yang seperti kakak jelaskan bahwa kita itu kurang menikmati hidup karena kita sering tertinggal, sering melewatkan sesuatu yang harusnya memang diperhatikan. Ya gara-gara cueknya itu tadi, rasanya hidupnya ini biasa aja begitu Kak. Cuek itu miliknya siapa sih? Cuek punyanya siapa? Punyanya Allah Kak. Ada nggak masuk akal nggak Allah itu menitipkan sesuatu yang buruk? Tidak. Nah, pencarian kita kan pencarian makna. Cuek ini, misalnya kalau setelah misalnya dapatkan terus mengklaim dirinya bahwa kayak ada rasa cuek nih dalam diri saya gitu ya. Cueknya itu yang dikenali hingga nanti kita bertemu asma Allah, kita bertemu Allah. Cuek itu ada gunanya nggak? Maksudnya cuek itu ada gunanya atau nggak ada? ada. Oke. Ya. Ya kan? Jadi apa-apa yang kita bahasakan itu, rasa itu gitu kan. Jadi pada dasarnya segala rasa yang datang itu kan sebenarnya Allah yang cipta. Tiada lain untuk dikenali. Misalnya dia mau digantikan apa? Kalau kita yang mau ambil hak Allah ya, mau digantikan apa itu cuek? Ceria? Iya Kak, lebih ceria, lebih positif. Ceria, ya, ceria itu orang sumringah itu kan bentuk fisiknya. Ya, yang kita maksud ceria itu kan ada keceriaan batinnya kan, sifat batinnya. Berarti ada pemaknaannya. Apakah semua orang cuek menjadi tidak bahagia? Itu pertanyaan-pertanyaan ya, biar kita tidak mengeneralisasi sifat rasa yang Allah ciptakan pada diri kita, titipkan kepada batin kita. Coba. Kenapa cueknya tiba-tiba mau dibuang gitu? Ya itu tadi Kak, banyak hal-hal yang tertinggal, banyak yang terabaikan, banyak yang ya pokoknya banyak informasi yang tertinggal, banyak yang hal-hal yang harusnya bisa mendatangkan sesuatu, susah bahasakannya Kak. Iya, iya. Kan kita menduga, ya, menduga bahwa
ketika saya ganti ini, tiba-tiba semuanya menjadi lebih baik. Gitu nggak? Mungkin, Kak. Ya, jadi perasaan itu untuk dikenali. Di surah Al-Waqiah kan, kamukah yang menumbuhkannya atau aku yang menumbuhkan? Kamukah yang memberi, kamukah yang menciptakan cuek itu atau aku yang memberikan cuek itu? Ayo. Jadi apa-apa yang dominan dalam diri kita itu sebagai titipan, itu tiada lain untuk mengenal Allah. Apakah sifat keras misalnya mau dibuang supaya hanya tersisa sifat kelembutan? Jadi kalau harta kita dirampok, kita tetap lembut. Mau begitu? Tidak ada giroh untuk mempertahankan hak. Apa mau begitu? Ketika misalnya kita nggak suka kemarahan kita buang. Ya kan? Keluarga kita dianiaya, kita nggak marah. Jadi segala sifat batin itu ada semua fungsi-fungsinya. Namun yang diinginkan adalah keseimbangan daripada itu semua, karena kita mengenali kehadiran yang Allah ciptakan pada batin kita. Yang tidak diinginkan adalah sesuatu yang berlebihan, kesedihan berlebihan, kemarahan berlebihan, gembira berlebihan, ya kan? Adalah sesuatu yang berlebihan. Jadi semuanya dalam kadarnya. Apakah sama sekali Anda tidak membutuhkan cuek lagi? Jadi saya bertanya itu untuk merenungi kan, kita sama-sama merenungi. Apa betul kita tidak mau kalau kita mau kehilangan marah ini? Mau nggak? Jangan ada marah sama sekali. Ayo. Jadi dia itu pada kadarnya. Ketika nanti dia pada kadarnya, karena segalanya pada dasarnya Allah ciptakan itu berpasangan, termasuk yang ada dalam batin kita itu berpasangan. Ya kan? Semuanya diciptakan berpasangan. Inilah yang kita mau kenali. Berpasangan. Qadarullah tempat terlempar tadi. Maaf ya. Tadi saya sempat terlempar keluar. Jadi itu ya teman-teman. Siapa tadi? Jadi hal-hal yang lebih spesifik, karena kan tadi juga belum terang-terangan untuk membahasakan semuanya. Maksudnya ketika saya tanya usianya berapa, tiba-tiba canggung tuh usia berapa. Gitu. Terus saya tanya lagi, ini ya gitu deh, gitu kan, itu jawaban gitu deh. Itu kan ada sesuatu yang masih pengen diungkapkan tapi ditahan. Jadi informasi-informasi yang terdistorsi, ya kan, atau terlalu general, atau sesuatu yang ditahan-tahan itu tadi, mungkin karena merasakan suatu resistensi tertentu, itu kan akhirnya tidak selesai. Jadi sesuatu yang mungkin kasuistik, sudah bentuknya kasus, ya udah kita face to face. Apa yang Anda maksud? Karena kalau di sini, insya Allah saya tujuannya bertanya adalah untuk menggali agar informasinya menjadi utuh. Namun karena ini adalah ranah publik, nah di situ orang mulai resistensi, ya kan, mulai resistensi, nggak enak. Tadi mau bilang apa tadi itu?
Oke. Oke, sekira itu masih ada nggak? Sedikit 17.50 selesai ya teman-teman sekalian. Iya. Di kolom chat ada yang nanya, ini mau dibacain apa nanya sendiri? Mau open mic nih. Ini dari Kak Resti. Halo Kak Resti. Saya nggak baca tadi karena saya sempat keluar. Ya kayak di chat. Silahkan langsung aja mungkin kalau bisa ya. Atau kalau ini ngechat ulang karena saya baru masuk lagi kembali dan cuma Ainun yang saya dapat pertanyaannya. Kak Resti mau saya bacain apa langsung nanya? Boleh dibacakan saja kalau memang. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Kak izin bertanya, apa yang sebenarnya yang membuat kita selalu merasa tidak berharga di dunia ini? Terima kasih. Oke. Apa yang membuat kita tidak berharga di dunia? Jadi gini, rasa tidak berharga itu kan ungkapan. Pada intinya dia yang mana? Rasa tidak berharga karena dia sudah bertemu dengan bukhul yang kuat, urwatul wusqa, atau tidak berharga karena putus asa. Itu berbeda. Itu sama-sama rasa tidak berharga. Sama-sama merasa hina. Sama-sama merasa tidak berarti. Ya kan? Tapi mana dulu? Dia didorong oleh rasa putus asa atau karena dia sudah berpegang pada sesuatu yang kuat, yaitu dia mungkin kalau bahasa dokter bagus itu kan the ultimate ancornya itu kan angker, dia sudah ketemu angkornya, dia dapat sesuatu tempat pengait dia yang paling kokoh yaitu Allah. Itu sama-sama perasaannya tak berdaya. Pengertian muslim kan pasrah total. Menjadi muslim adalah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, tidak berdaya karena putus asa atau tidak berdaya karena sudah hadirnya bahwa Allah lah yang memberikan keberdayaan. Yang mana dulu? Ayo, yang mana? Motornya itu putus asa atau karena jadi motornya hopeless atau motornya hopeful? Beda kan? Hopeless kehilangan harapan, satunya itu adalah karena berharap penuh kepada Allah. Yang mana nih? Kadang diawali dari kekecewaan, kadang pula mungkin pertama diawali dari rasa kecewa mungkin. Oke. Ya, berarti kan di balik kata tidak berharga itu sebenarnya ada menyimpan suatu kekecewaan tertentu. Nah, itu nanti insya Allah kita bisa bahas lebih dalam ya. Ini aja face to face aja ya, biar lebih bebas untuk bicara gitu ya. Bisa minta nomor saya ke saya mungkin lebih leluasa nanti kalau ketika saya tanya-tanya. Siap. Ya, jadi sesuatu yang mungkin praktik supaya resistensinya berkurang dan mungkin juga bisa lebih hening gitu kan. Nah, yuk kita selesaikan di belakang layar. Itu tujuan praktik kita ya. Saya kira teman-teman sekian ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Kak Maya ada pertanyaan lagi nih. Siapa nih? Ada dari Kak Nurul Ainun pertanyaannya. Oke. Dari siapa? Nurul Ainun. Bacakan, saya nggak bisa baca. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Kak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan izin wal faizin. Mohon maaf Kak. Maaf
Kak, tadi sempat disebutkan mengenai mengapresiasi akal. Yang ingin saya tanya, Kak, bagaimana cara untuk kita bisa mengapresiasi akal? Apakah mengapresiasi akal itu sama dengan mengapresiasi diri? Karena terkadang Kak, kita sulit ketika ingin mengapresiasi diri sendiri Kak, sehingga kita selalu saja menyalahkan diri sendiri. Itu Kak Maya, terima kasih. Jadi yang ditanyakan adalah tentang mengapresiasi akal. Artinya gini, rasakan dulu kita punya apa? Kita punya titipan akal apa enggak? Ya kan? Terasa nggak akal itu? Jadi akal itulah sesuatu yang memang abstrak tapi nyata. Ya kan? Ketika kita bilang saya pikir, nah itu dari mana itu ada kata saya pikir? Ya, berarti ada sesuatu yang terproses, ya ada unit processing gitu ya. Ada proses di pikiran, kemudian ada sesuatu yang hadir begitu saja untuk mengatakan saya mikir. Ya kan? Berarti ada sesuatu, begitu ada sesuatu yang mengendarai itu semua. Yang disebut sebagai ilmu huduri, sesuatu pengetahuan langsung, ada kehadiran di situ, ada kesadaran di situ. Itulah yang muncul, itulah yang pengen kita kenali. Ya, jadi apakah sama dengan mengapresiasi diri? Bisa ya, bisa tidak, tergantung nanti ketika kita bawa ke satu kasus, misalnya ya. Karena terkadang sulit mengapresiasi diri. Nah, ini kan nanti terkadang sulit, ini kan masih generalisasi. Apakah selalu sulit mengapresiasi diri? Apakah sama sekali selama hidup tidak pernah mengapresiasi diri? Ini kan masih general. Nanti akan muncul sendiri bahwa tidak selalu. Ini keadaan-keadaan ini saja. Ini kan ada sehingga saya selalu saja menyalahkan diri sendiri. Apakah selalu? Tidak ada dalam satu waktu pun Anda tidak menyalahkan diri. Kan secara pakai akal ketika kita sudah bilang, misalnya coba saya tanya Ainun, apakah selalu memang Anda menyalahkan diri? Ayo jawab saya dulu. Iya Kak, ketika ini Kak, kalau lagi mengerjakan sesuatu atau kayak ikut lomba gitu, ternyata saya merasa bahwa apa yang saya usahakan tidak sesuai dengan apa yang saya usahakan. Oke. Selalu, sering, kadang-kadang atau gimana? Selalu itu berarti tidak ada satu waktu pun itu Anda tidak menyalahkan diri. Kenapa Kak? Selalu kan bermakna bahwa tidak ada satu waktu pun Anda tidak menyalahkan diri. Itu selalu. Kadang-kadang, jarang, atau hanya sekali. Hanya sekali-kali. Nah, ini kan kata selalu itu kan mengeneralisasi semua, sehingga seolah sesuatu itu sangat menyakitkan. Saya tanya, selalu, betul-betul selalu? Tidak ada satu waktu pun Anda tidak menyalahkan diri Anda? Tidak Kak, tidak. Tidak. Ketika Anda mengatakan tidak, itu Anda sudah mulai mengapresiasi akal Anda. Kenapa tiba-tiba Anda bisa bilang tidak? Karena Anda mulai mikir, wah enggak ternyata. Itulah pentingnya kita mempurifikasi informasi. Karena ada hal-hal ketika sudah dibahasakan, kalau dibahasakan kan berarti dia muncul lewat sejarah. Lihat proses bahasa sejarah yang secara emosional, ya kan? Ya, karena sejarah itu akan berhubungan dengan khayal, maka dia akan melebih-lebihkan informasi, ya kan, melebih-lebihkan, melebay-lebaykan lah bahasanya sampai hingga tak batas, jadi lebay. Selalu kan itu lebay. Itu kan kalau pakai akal sehat kan nggak masuk akal. Masa selalu? Masa tiap hari, setiap waktu kamu menyalahkan diri? Kan enggak. Oke? Nah, itu baru satu. Nanti insya Allah kalau berikutnya kita lebih ini kan. Saya izin pamit undur diri ya. Sudah mau maghrib teman-teman sekalian. Insya Allah kita lanjut yang pengen lebih dalam. Saya mohon maaf sekali karena terpaksa harus selesai di sini ya. Silakan teman-teman sekalian kalau memang ada yang khusus pengen diskusi silakan di Japri. Terima kasih Kak. Diingatkan kalau ternyata chatnya tenggelam. Oke, wallahu a'lam. Iya. Ya baik, terima kasih Kak Maya untuk sore hari ini. Dan untuk teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, next time semoga aja bisa dijawab. Oke, saya sebagai moderator